Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energy intake dengan energi yang digunakan atau energy expenditure dalam waktu yang lama. Yuk kita simak apa aja sih dampak orang yang mengalami obesitas. Yang pertama ada asma, kanker payudara, perlemakan hati, penyakit kandung empedu, ginjal, prostat, varises, stroke, dan masih banyak lagi penyakit berbahaya yang bisa menyerang orang yang mengalami obesitas. Nah teman-teman, obesitas itu bisa dicegah dengan tips berikut ini. Yang pertama, hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda. Yang kedua, berpikir positif dan mengenali emosi makan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, dan terukur. Yang keempat, batasi konsumsi jus buah. Yang kelima, buat target terukur untuk aktivitas fisik. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang mengandung gugus fungsi aldehid min-CHO atau keton min-CO yang mengikat banyak gugus hidrolisit. Dengan kata lain, karbohidrat merupakan suatu senyawa polihidrolisit dari keton atau aldehid. Karbohidrat memiliki berbagai gugusan. Mari saya jelaskan. 1. Monosakarida, aldosa, gugusan aldehid. Pentosa, contohnya ribosa, siklosa. Eksosa, contohnya glukosa dan galaktosa. Gugusan ketosa atau keton. 1. Pentosa, contohnya ribulosa. Eksosa, contohnya fruktosa. Disakarida. 2. Sakarida, contohnya sukrosa, maltosa, laktosa. Polisakarida, banyaknya sakarida, contohnya amilum, dextrin, selulosa, glikogen. Pengertian dari protein, di mana protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari protein, di mana untuk jenis protein yang pertama yaitu protein penggerak, guna untuk pergerakan otot dalam tubuh. Kemudian yang kedua, jenis protein antibodi yang disebut sebagai protein defensif, yaitu mengikat partikel asing tertentu untuk membantu melindungi tubuh. Kemudian yang ketiga, ada protein transport, yaitu mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari protein. Fungsi protein apa saja? Fungsi protein ada 3. Yang pertama sebagai pengangkut, misal seperti hemoglobin yang berfungsi sebagai pengangkut. Kemudian yang kedua, pertahanan tubuh. Molekul imunoglobulin atau antibodi bertugas melindungi tubuh dari serangan mikroba. Adapun fibrinogen, trombin sebagai pertahanan agar darah tidak banyak terbuang dari tubuh saat kita mengalami luka. Kemudian yang ketiga, sebagai reseptor. Protein yang terdapat di permukaan sel mampu menerima pesan dari protein lain seperti hormon. Selanjutnya mengenai metabolisme dari protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Adapun faktor-faktor metabolisme dari protein, yang pertama sumber protein, kemudian yang kedua ukuran partikel, yang ketiga suhu dan pH, yang keempat kelenjar pencernaan, yang kelima jumlah makanan yang dikonsumsi, yang keenam ukuran dan umur organisme hidup, dan yang terakhir perlakuan terhadap bahan makanan sebelum atau pada saat processing. Nah, bagaimana sih proses dari metabolisme protein? Jadi, sama halnya dengan metabolisme yang lain dalam tubuh kita seperti glukosa dan lemak, maka metabolisme protein sendiri terjadi atau berlangsung dengan 2 tahap, yakni yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Nah, untuk tahap anabolisme merupakan pembentukan protein yang berasal dari asam amino, sedangkan untuk tahap katabolisme adalah pemecahan protein untuk menjadi asam amino.
Kemudian, proses metabolisme protein pun berlangsung atau terjadi saat makanan kita masuk ke dalam lambung. Nah, dalam lambung tersebut, enzim pepsin akan bertugas untuk mencerna protein. Dengan cara apa? Dengan cara memutus ikatan peptida yang terdapat pada bagian sisi gugus NH2 dari sejumlah asam amino aromatik, dikarboksilat, dan hidrofobik. Pemutusan rantai dari ikatan peptida ini hanya dapat terjadi dalam lambung yang mana mempunyai lingkungan yang asam. Hal itu karena proses metabolisme protein ini membutuhkan pH ideal sama dengan 2. Saat makanan telah masuk ke dalam usus, maka enzim yang bisa memecah ikatan protein tersebut tak lagi bisa bekerja. Karena pH usus mempunyai kadar yang cukup tinggi, proses metabolisme ini pun kembali berlanjut menuju usus halus, yakni ketika pankreas melakukan sekresi tripsin, karboksipeptida, serta kimotripsin. Protease gaster serta pankreas kemudian akan memecah kembali gugus protein hingga menjadi peptida rantai yang sedang dan kecil. Peptida pada batas usus halus selanjutnya akan menghidrolisis terhadap peptida rantai berukuran sedang dan juga kecil menjadi asam amino dan tripeptida bebas. Nah, produk hasil akhir proses metabolisme protein inilah yang nantinya akan terserap dan juga dipakai oleh sel. Topik pembahasan yang terakhir mengenai fungsi dari metabolisme protein, di mana yang pertama, membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Kemudian yang kedua, memperoleh energi. Energi kimia berasal dari degradasi sari makanan. Kemudian yang ketiga, mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun. Kemudian yang terakhir, menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Serat-serat adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sangat berfungsi untuk memelihara usus. Serat tidak dapat dicerna oleh pencernaan sehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan dibuang. Serat larut dan serat tak larut. Serat larut menyerap air dan membantu gel yang akan mengikat kolesterol dan membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Serat tak larut menarik air ke dalam najis supaya memudahkan dan mengurangkan masalah yang sepertinya sembelit. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur C, H, dan O yang sifat larut dan zat pelarut lemak seperti benzena dan ether. Asam lemak jenuh butirat terdapat pada lemak susu. Palmitat terdapat pada hewani dan nabati. Stearat terdapat pada hewani dan nabati. Asam tak jenuh palmitoleat terdapat pada lemak hewani dan nabati. Oleat terdapat pada lemak hewani dan nabati. Linoleat terdapat minyak nabati. Linolenat terdapat di minyak biji rabi.